belum kawin dan belum sunat. Semoga saya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Quran selalu menggambarkan sesuatu yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Contohnya iman. Iman itu kelihatan atau tidak? Tidak kelihatan. Maka Al-Quran menampilkannya sebagai sesuatu yang kelihatan. Seperti apa iman itu? Kasyajaratin thayyibatin, seperti pohon yang kokoh, asluha thabitun, akarnya tunggal menghunjam ke tanah, wa far'uha fis sama, dan pucuknya ke atas. Iman itu mesti seperti pokok kayu yang akarnya ke dalam tanah, pucuknya ke atas, datang angin kencang puting beliung, dia tidak akan patah. Jangan tidak berakar, tidak berpucuk. Apa namanya? Enceng gondok. Kemana air mengalir, ke sana dia. Nah, kalau iman tidak bisa. Kalau kita bersedekah pahalanya banyak. Pahala banyak itu sebanyak apa? Maka Al-Quran menampilkan yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Kama tadi habbatin, seperti satu biji. Ambatan sab'a sanabil, tumbuh 7 cabang, 7 bulir. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam satu bulir ada 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah lipat gandakan lebih banyak lagi. Wallahu wasi'un alim. Al-Quran menampilkan yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Nah, tema kita adalah rahmatan. Rahmatan itu apakah kelihatan? Kasih sayang. Ketika saya bilang apakah rahmat itu kelihatan? Kasih sayang. Sebagian bilang tidak. Tapi ada saja itu kelihatan. Karena menurut dia rahmat itu kelihatan. Karena mas suaminya paham. Rahmat itu kasih sayang. Kasih sayang itu tidak kelihatan. Contohnya seorang istri mengatakan kepada suaminya, aku sayang kepada kamu sayang. Itu tidak kelihatan. Maka Nabi Muhammad SAW mau menggambarkan yang tidak kelihatan itu menjadi kelihatan. Mana contoh rahmat yang kelihatan? Anar Rahman, aku ini rahmat. Syaqaqtu rahim, aku jadikan rahim. Wa ja'altu lahu isman min ismi, rahim itu diambil dari nama. Rahim itu diambil dari Rahman. Sehebat-hebatnya laki-laki, profesor, doktor, bintang 4, tidak ada anggota tubuhnya ini yang diambil dari Asmaul Husna. Tapi perempuan yang katanya rendah, yang katanya biasa-biasa saja, ada satu anggota tubuhnya ini yang diambil dari Asmaul Husna. Jadi kalau begitu lebih hebat laki-laki apa perempuan? Maka ternyata kalau kita minoritas ini susah. Jadi mengungkapkan kasih sayang itu, diambillah satu makhluk dipilih Allah untuk mewakili tentang rahmat, itu adalah rahim. Bagaimana rahim? Seorang perempuan Afrika Utara mengandung anak. Afrika Utara itu cuacanya cuma 2, panas dan panas sekali. Tidak ada perempuan yang mengandung di Afrika Utara tiba-tiba lahir anaknya kepanasan. Tidak ada. Tidak ada perempuan di kutub selatan yang beku tiba-tiba menggelinding es batu keluar dari perut. Tidak ada. Perempuan tempat yang paling nyaman, adem, ayam, tentram adalah rahim. Makanya begitu anak itu lahir ke dunia, bibirnya membiru kedinginan, lalu dimasukkan dia ke dalam kotak kaca. Apa namanya? Kaca. Teks ini jamaah masih sadar atau tidak? Kalau jamaah itu masih fokus, dia kritik kita. Tapi kalau dia udah keserahan apa maka janin itu dimasukkan ke dalam inkubator, di setel berapa derajat Celcius Fahrenheitnya. Setelah itu bidannya pun sibuk main handphone. Begitu ditengok, bayi pun masak, matang. Maka jangan sampai ada bidan yang main-main macam-macam, bidan dokter yang macam-macam. Tapi insya Allah ini bidan dokternya bagus. Kenapa? Alumni dari Yasin.
Yarsi ini tidak perlu disampaikan apapun oleh Ustaz Somad. Lalu kenapa Ustaz Somad sebutkan Yarsi? Karena saya ingin dapat amal jariah. Berapa orang dari Sabang sampai Papua, negara tetangga yang memasukkan anaknya jadi dokter, jadi bidan, jadi perawat, orang yang sukses. Saya ingin, kalau bahasa orang Melayu, menumpang tuah, yang bertuah di Yarsi. Dan ketika saya dapat amal jariahnya, saya tidak pernah ikut meletakkan batu pertamanya, saya tidak pernah ikut mewakafkan tanahnya, saya tidak pernah ikut membangunnya. Saya hanya datang memberikan sepatah dua patah kata, tapi saya dapat pahala amal jariah. Amin ya Rabbal Alamin. Yang ini seperti orang setuju.